Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Ibu doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada mata pelajaran Al-Quran hadis kali ini, materi yang akan ibu sampaikan adalah pantang menyerah, meraih kebahagiaan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu, ibu teringat oleh sedikit syair yang begini bunyinya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Nah, mari kita coba nyanyikan bersama ya syair berikut. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa dan dilanjutkan menyanyikan sedikit syair. Dan semoga syair tersebut mengingatkan anak-anak ibu untuk terus semangat dalam menuntut ilmu di waktu muda. Mari kita masuk kepada materi. Mungkin anak-anak ibu sering mendengar slogan atau kalimat yang begini bunyinya. Ilmu sebagai pelita kehidupan. Apakah benar, Bu? Ya, tentu benar. Ilmu adalah cahaya bagi umat manusia. Dengannya, kehidupan terasa menjadi lebih indah. Yang susah menjadi mudah. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bahkan yang jauh terasa dekat. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia mempunyai pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Karena dengan ilmu akan menjadi sarana untuk menunaikan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa ilmu. Demikian juga amal tanpa ilmu akan sia-sia. Ilmu pengetahuan juga merupakan kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku menuju yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Dengan belajar, dengan pentingnya kita menuntut ilmu, maka mencari ilmu menjadi ibadah wajib atas setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum memasuki pokok pembahasan yang pertama, ibu meminta anak-anak ibu untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama yaitu hadis menuntut ilmu
Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Penjelasannya ialah seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya. Maka dia akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya, anak-anak? Balasannya ialah surga. Hal inilah yang dapat kita maknai bahwa seseorang yang berjuang dengan keras untuk menuntut ilmu akan dengan mudah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia maka milikilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka milikilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka milikilah ilmu. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu hadis menuntut ilmu riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal al-Muradi. An Safwan bin Asal al-Muradi faqala ma jaa bika qultu umbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'u. Dari Safwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis kedua menjelaskan tentang seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang tersebut. Jalan yang dilalui orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkannya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasannya, para malaikat meletakkan sayapnya sebagai bentuk ketawaduan, penghormatan, dan pemuliaan terhadap ilmu yang ia miliki, karena ilmu merupakan warisan para nabi. Selanjutnya, anak-anak, kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu membentuk pribadi pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang merasa tidak lemah terhadap sesuatu yang terjadi.
Ia memandang segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dengan pikiran yang positif dan meyakini bahwa semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan bersyukur apabila mendapat kebahagiaan atas apa yang ia harapkan, dan ia akan terus bersabar apabila tidak sesuai dengan harapan yang ia inginkan, dan ia juga akan terus bangkit dengan cara mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Pribadi pantang menyerah tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi adanya sifat optimis dalam jiwanya. Seseorang yang kuat karena mentalnya kuat. Sebaliknya, orang yang lemah karena mentalnya lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah dibanding mukmin yang lemah. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menjadi manusia yang kuat dan tangguh sudah seharusnya menjadi cita-cita kita bersama untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu sekalian, sudah selesailah materi kita pada hari ini. Nah, di akhir ibu akan memberikan sedikit cuplikan video yang mana anak-anak ibu akan dapat mengambil hikmahnya dari video yang akan ibu berikan. Baik, selamat menyaksikan. Moza, cepat berangkat, nanti terlambat. Iya, Bu. Moza berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf Pak, saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Siap Pak. Chris, kalau nanti siang belajar kelompok gimana? Wah, ide bagus tuh Zah. Besok kan ada ulangan. Oke, nanti aku ajak Moza juga. Siap Zah. Moza, ayo ikut belajar kelompok. Lain kali aja. Lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Loh, kok sendirian? Moza mana? Katanya lagi sibuk. Moza, alasan terus. Bilang aja malas. Udahlah, yuk kita belajar. Moza, ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya, Bu. Bukunya mana ya? Nah, baca komik aja deh. Duh, kok susah banget sih? Please, ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga bagus. Gimana mau bagus, belajar aja nggak mau? Jangan gitu dong, Chris. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah nggak sia-sia belajar, Zah. Iya, Chris. Gimana, Zah? Nilaimu bagus nggak? Bagus kok. Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya, Pak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silahkan duduk. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini, Bu. Akhir-akhir ini, Moza sering tidur di kelas. Dan nilainya juga rendah. Hah? Setahu saya, Moza anak yang rajin, Pak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Apa benar, Nak? Kamu sering tidur di kelas dan nilaimu juga jelek-jelek? Iya, Bu. Maafin Moza. Moza nggak akan ulangi lagi. Ingat, Nak. Jika
jika ingin menjadi anak yang pandai, jangan pernah malas belajar. Iya Bu, Moza nggak males-malesan lagi. Alhamdulillah, Moza sungguh-sungguh belajar. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu Bu. Hati-hati nak. Ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Wah, aku masuk 10 besar. Nah, anak-anak ibu, video yang sudah ibu tayangkan sebelumnya. Nah, untuk tugas selanjutnya, ibu meminta untuk setiap individu menuliskan hikmah yang dapat diambil dari video tersebut dan ditulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang ibu sampaikan pada materi kali ini bermanfaat untuk anak-anak ibu. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.